Kapan kita harus melakukan sensus dan kapan kita akan melakukan sampling? Ini dia pembahasannya. Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini kami akan membahas soal-soal SKB untuk kamu yang mengambil formasi statistik. Bisa berupa pertanyaan wawancara atau pilihan ganda disesuaikan dengan soal yang berlaku. Part 1. Apa saja? Ini dia. Nomor 1. Sebutkanlah hal-hal yang perlu diperhatikan bila kita hendak menyusun angket. Oke, ini bagian dari soal wawancara. Pembahasannya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak menyusun angket adalah yang pertama, siapkan dan rencanakan baik-baik keseluruhannya meliputi tenaga, bahan-bahan, dan biaya. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan-pertanyaan harus singkat, jelas, tidak menimbulkan macam-macam penafsiran, dan mudah dimengerti. Selanjutnya yang ketiga, tujukan pertanyaan-pertanyaan kepada objek atau masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas, sopan, dan usahakan tidak menyinggung perasaan calon responden. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Statistik penduduk, B. Statistik keuangan, C. Statistik pertanian, D. Statistik produksi, E. Statistik pendidikan, F. Statistik kesehatan, G. Statistik kecelakaan, H. Statistik kematian, I. Statistik ekonomi, J. Yang terakhir J. Statistik perusahaan. Ini dia pembahasannya. Pertama, statistik penduduk. Statistik penduduk adalah statistika yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penduduk. Contohnya, jumlah penduduk yang mengalami busung lapar di daerah Batang sebanyak 128 orang. Selanjutnya, B. Statistik keuangan adalah statistika yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan. Contoh, pengeluaran atau belanja negara di Asia Pasifik rata-rata mencapai 555 juta dolar per tahun. Selanjutnya, C. Statistik pertanian adalah statistika yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahkan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertanian. Contoh, harga beras tahun 2010 mencapai 2.000 per kilo. Selanjutnya, D. Statistik produksi adalah statistik yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah produksi. Contoh, PT Tanggung Indah setiap tahun memproduksi pakaian dalam wanita sebanyak 2.000 pasang per tahun. Selanjutnya, E. Statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah statistika yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau diperlukan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Contoh, nilai rata-rata mahasiswa IKIP PGRI Semarang jurusan matematika mencapai 85 tahun 2012. Selanjutnya, F. Statistik kesehatan adalah statistik yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Contoh, jumlah penderita HIV bertambah 15% per tahunnya. Selanjutnya, G. Statistik kecelakaan adalah statistika yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kecelakaan. Selanjutnya,
Statistik kematian adalah statistika yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh adalah dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kematian. Contoh, jumlah rata-rata kematian di Indonesia mencapai 2.000 jiwa per tahun. Selanjutnya, statistik ekonomi adalah statistika yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Contoh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggeliat sebesar 5%. Selanjutnya, statistik perusahaan adalah statistik yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perusahaan. Contoh, perusahaan swasta di Indonesia bertambah 2,5% tiap tahunnya. Selanjutnya, nomor 3. Bedakanlah antara sensus dan sampling, juga antara populasi dan sampel. Uraikanlah masing-masing dengan menggunakan contoh. Sensus adalah mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Contoh, semua orang tua mahasiswa yang dikenai penelitian. Selanjutnya, sampling adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti sebagian kecil dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Contoh, sebagian dari semua orang tua mahasiswa yang ditanyanya tentang apa itu pendidikan. Selanjutnya, populasi adalah suatu keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian kita. Contoh, penelitian terhadap adanya rambutan busuk dalam satu truk. Selanjutnya, sampel adalah bagian kecil dari populasi yang menjadi perhatian kita. Contoh, pengamatan terhadap rambutan busuk dengan mengambil satu ikat. Selanjutnya, nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan A. Data statistik, B. Data diskrit, B. Data kontinu, D. Data kuantitatif, E. Data kualitatif, F. Atribut, G. Data intern, H. Data ekstern, I. Data primer. Yang terakhir J. Data mentah. Ini dia pembahasannya. Data statistik adalah kumpulan dari catatan keterangan atau ilusi mengenai sesuatu hal yang diperoleh dari sebuah penelitian yang bisa berbentuk kategori. Contoh, rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal, dan sebagainya. Selanjutnya, data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contoh, keluarga A mempunyai 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kabupaten B sudah membangun 85 gedung sekolah. Di Universitas Pelita Harapan ada fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Selanjutnya, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, tinggi badan Ani adalah 152 cm, luas lapangan parkir C adalah 100 meter persegi, kecepatan mobil F adalah 100 km per jam, volume kaleng A adalah 20 liter. Selanjutnya, data kuantitatif adalah data yang bisa diangkakan atau dikuantifikasikan atau data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Contoh, penilaian kecantikan Desi Ratnasari adalah si A dan B berbeda. Selanjutnya, data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur dengan angka atau data yang tidak bisa diangkakan atau data yang berbentuk bilangan atau angka. Contoh, data tentang mutu atau kualitas gabah bisa dinyatakan dengan kurang, sedang, baik, dan sangat baik. Selanjutnya, atribut adalah pelengkap atau kategori. Contoh, sembuh, rusak, gagal, berhasil, dan sebagainya. Selanjutnya, data intern adalah data yang diperoleh dari dalam suatu instansi atau lembaga atau organisasi. Contoh, perusahaan A pada tahun 1999 mempunyai pegawai sebanyak 100 orang. Biaya operasional perusahaan sebesar 2 miliar rupiah dan keuntungan perusahaan adalah sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, data ekstern adalah data yang diperoleh dari sumber lain dari suatu objek untuk perbandingan. Contoh, pada tahun yang sama perusahaan B mempunyai pegawai sebanyak 80 orang. Biaya operasional 1,5 miliar rupiah dan keuntungan perusahaan adalah 2,3 miliar rupiah. Jadi, prestasi perusahaan A lebih buruk daripada perusahaan B karena dengan jumlah pegawai yang lebih banyak, biaya operasional lebih besar, tetapi untungnya lebih kecil daripada perusahaan B. Selanjutnya, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. Contoh, untuk mengetahui prestasi siswa kelas A, guru melakukan ujian langsung dalam kelas tersebut. Selanjutnya,
Data sekunder adalah yang didapatkan bukan dari sumber data langsung, melainkan dari sumber lain. Contoh, untuk mengetahui prestasi siswa kelas A, dosen meminta transkrip nilai dari BAK. Selanjutnya, data mentah adalah data yang belum mengalami pengolahan apapun. Contoh, nilai siswa yang diperoleh dari ujian kelas langsung. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Statistik, B. Statistika. Ini dia pembahasannya. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam tabel, daftar, dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu penelitian. Contoh, statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik kematian, statistik pertanian, dan statistik produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Contoh, nilai rata-rata ujian mata kuliah geometri adalah 75 dengan standar deviasi 10. Rata-rata penghasilan penduduk di suatu kota adalah sebesar 6 juta rupiah per tahun dengan standar deviasi 500 ribu rupiah. Selanjutnya, nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cara tak bias dan apa cara bias. Berikan contohnya. Cara mana yang harus ditempuh? Ini dia pembahasannya. Cara tak bias atau cara dengan nilai nyata atau true value ialah cara yang sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nilai nyata dari suatu angka adalah daerah dalam suatu deret angka yang diwakili oleh nilai relatif. Selanjutnya, contoh cara tak bias berupa pengundian mata uang logam atau pengambilan sampel. Yang kedua, nilai nyata dari angka 5 adalah daerah antara 5 min 0,5 sampai dengan 5 plus 0,5. Jadi nilai nyata dari angka adalah daerah antara 4,5 sampai 5,5. Selanjutnya, cara bias atau nilai relatif atau relative value ialah cara yang didapat melalui pembiasan-pembiasan atau perkiraan-perkiraan sehingga hasilnya tidak sama persis dengan keadaan yang sebenarnya. Nilai relatif dari suatu angka atau bilangan adalah nilai yang ditunjukkan oleh angka atau bilangan itu sendiri. Selanjutnya, contoh dari cara bias atau nilai relatif adalah sensus. Nilai relatif dari bilangan 5 adalah bilangan itu sendiri. Nilai relatif dari bilangan 27 adalah bilangan itu sendiri. Yang harus dilakukan sebaiknya dengan cara tak bias karena cara ini lebih akurat dalam mendapatkan hasil sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, nomor 7. Sebutkanlah beberapa sensus yang telah dilakukan pemerintah. Sensus yang pernah dilakukan pemerintah diantaranya sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Selanjutnya, sensus penduduk miskin untuk mendapatkan BLT. Selanjutnya, sensus masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan raskin dan askes. Selanjutnya, nomor 8. Bedakan dan uraikan mengenai populasi tak hingga dan populasi terhingga. Ini dia pembahasannya. Populasi tak hingga adalah populasi dengan diketahui sampai berapa jumlah dari populasi tersebut karena batas dari populasi tersebut tidak bisa diperkirakan. Selanjutnya, contoh. Kita akan meneliti seberapa berat pencemaran limbah minyak pada air Samudra Hindia. Selanjutnya, populasi terhingga adalah di mana anggota di dalam populasi tersebut dapat diperkirakan jumlahnya. Contoh dari populasi terhingga adalah dampak televisi pada anak kelas 5 SD Purwodadi. Selanjutnya, nomor 9. Kapan kita harus melakukan sensus dan kapan kita akan melakukan sampling? Ini dia pembahasannya. Sensus dilakukan apabila populasi yang akan kita teliti jumlahnya tak terbatas. Sampling dilakukan apabila populasi yang akan kita teliti jumlahnya terbatas dan hanya sebagian. Selanjutnya, nomor 10. Apakah statistik deskripsi, apa pula statistika induktif? Bedakan antara keduanya. Ini dia pembahasannya. Statistika deskriptif adalah fase statistika di mana hanya berusaha melukiskan dan menganalisis kelompok yang diberikan tanpa memuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar. Selanjutnya,
Contoh statistika deskriptif, nilai hasil ujian geometri di kelas B adalah 9, 8, 8, 7, 6, 6, dan 5. Selanjutnya, statistika induktif adalah fase statistika yang berhubungan dengan kondisi-kondisi di mana kesimpulan demikian diambil. Contohnya adalah nilai rata-rata kelas B adalah 7 dan siswa kelas B termasuk pintar. Oke, gimana? Itu tadi 10 soal SKB untuk kamu yang akan mengambil farmasi statistika. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Buka Instagram bimbingan kedinasan atau media sosial kami lainnya. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di bimbingan kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram bimbingan kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana.